Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih terus memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan, Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, mengawali jumpa kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sedang marak terjadi. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saat ini sedang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, sedang banyak dilakukan oleh orang-orang, yaitu satu amalan dan satu ibadah yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan ini nantinya akan bisa membantu dan meringankan beban kehidupan orang lain. Amalan itu, saudaraku, adalah sedekah. Ya, sedekah. Kita tahu bahwa sedekah itu adalah merupakan satu amalan yang apabila kita lakukan, maka kita sudah membantu dan meringankan beban orang lain. Hari ini, saudaraku, kita lihat fenomena untuk bersedekah sudah menjadi sebuah kebiasaan positif, sudah menjadi sebuah hal yang tidak tabu lagi di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat ada banyak lembaga, ada banyak yayasan, ada banyak sekolah-sekolah yang turut dalam mencerdaskan umat ini tentang pentingnya sedekah, yang turut memberitahukan kepada masyarakat tentang betapa sedekah itu bisa meringankan beban orang lain. Saudaraku, jika kita bicara tentang sedekah, tentu ini ada kaitannya dengan harta yang kita miliki. Jika kita berbicara tentang sedekah, maka kita berbicara tentang pengorbanan yang harus kita lakukan. Sedekah sepertinya memang mudah kita ucapkan dengan lisan kita, tapi sejatinya terkadang sedekah itu sangat sulit sekali dilakukan, apalagi untuk orang-orang yang belum terbiasa dalam melakukan sedekah tersebut. Karena saudaraku, jika kita memakai matematika manusia, jika kita memakai logika kita dalam bersedekah, maka tidak akan mungkin ada orang yang mau bersedekah. Kita bisa bayangkan, saudaraku, kita harus mengeluarkan uang kita, kita harus mengeluarkan harta kita, kita harus memberikan harta kita kepada orang lain, yang apabila kita hitung secara matematika manusia, maka sejatinya uang kita akan berkurang. Tapi ternyata, saudaraku, tidak begitu yang terjadi apabila kita melakukan sedekah, apabila kita memberikan harta kita kepada orang lain dengan niat untuk bersedekah, dengan niat untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma naqsa malun min shadaqah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan berkurang, kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta kita karena perbuatan sedekah yang kita lakukan.
Ini adalah merupakan satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kecuali memang beliau mengetahui rahasia di balik itu semua. Rasulullah dalam hadis ini sangat jelas mengatakan bahwa tidak akan berkurang harta kita, tidak akan berkurang harta Anda, harta saya, dan harta kita semua akibat sedekah yang kita lakukan. Akan tetapi hakikatnya apabila kita bersedekah dan apabila kita membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran dari jalan lain yang tidak pernah kita duga-duga. Saudaraku, berbicara tentang sedekah, ini merupakan sebuah hal yang memang harus kita lestarikan, sebuah hal yang memang harus kita dengungkan, sebuah hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena inilah indahnya Islam, bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling membantu dan meringankan beban orang lain. Saudaraku, jika kita ingin melakukan sedekah, melakukan satu amalan yaitu sedekah, maka jangan pernah sekali-kali kita menggunakan matematika kita. Jangan pernah sekali-kali kita menggunakan logika kita sebagai manusia, karena logika dan akal kita sangat terbatas dalam hal ini. Kita tidak bisa pernah menghitung bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ganti dari sedekah yang kita lakukan. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita dan mengembalikan harta yang kita sudah sedekahkan. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus yakini, saudaraku, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengembalikan uang kita di dunia, maka yakinlah Allah pasti menyimpannya itu di akhirat kelak. Allah pasti akan memberikan kepada kita ganjaran akibat sedekah yang kita lakukan nanti pada saat kita sudah meninggal dunia, pada saat kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhiratnya. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain, maka itu akan bisa menjadi pemberat amalan kita, menjadi pemberat perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia. Maka sedekah itu, saudaraku, tidak akan pernah ada ruginya apabila kita lakukan. Apalagi hari ini, saudaraku, kita sedang ditimpa sebuah musibah yang dirasakan oleh seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita saat ini butuh untuk bahu-membahu, saling meringankan, membantu saudara-saudara kita untuk meringankan beban-beban mereka. Sebagian saudara kita ada yang terdampak akibat pandemi yang tidak kunjung usai. Tentu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Tentu mereka membutuhkan pertolongan kita dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Saat ini ada banyak sekali lembaga-lembaga dakwah. Saat ini banyak sekali yayasan-yayasan dakwah dan yayasan-yayasan sosial yang turut serta berpartisipasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini perlu bantuan. Maka kegiatan-kegiatan positif seperti ini haruslah kita dukung. Kegiatan-kegiatan positif seperti ini harus benar-benar kita sokong agar apa yang mereka lakukan bisa berbuah manfaat untuk banyak orang di seluruh dunia ini. Namun saudaraku, walaupun aktivitas dan kegiatan pengumpulan sedekah ini sangat masif sekali dilakukan pada hari ini, tentu semuanya itu tidak luput dari sebuah nasihat juga yang ingin saya sampaikan
kepada kita yang saat ini sedang melakukan penggalangan dana, sedang mengumpulkan sedekah dari umat Islam, apapun lembaganya, apapun yayasannya, dan apapun misi yang dibawa untuk mengumpulkan sedekah-sedekah dari seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tentu satu hal yang perlu kita nasihatkan juga untuk Anda dan kita semua yang saat ini sedang mengumpulkan sedekah-sedekah kaum muslimin. Maka jujurlah dalam melakukan kegiatan tersebut. Jangan pernah sekali-kali kita mengotori kegiatan positif, kegiatan baik yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan kecurangan yang itu nanti bisa mencemarkan Islam itu sendiri. Jangan pernah kita menjadikan sedekah sebagai embel-embel, sebagai sebuah hal yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan diri kita secara pribadi. Kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa kita membutuhkan dana, kita mengumpulkan sedekah, tapi ternyata itu semuanya adalah merupakan sebuah kebohongan. Maka ini tentu sangat tidak kita harapkan. Maka dari itu saudaraku, ini adalah merupakan satu hal yang cukup berat. Karena manusia apabila sudah melihat harta, sudah melihat uang di depan mata, ini syaitan pasti akan terus menggoda dia. Syaitan akan terus mendatangi bagaimana caranya agar orang yang sedang melihat harta itu kemudian akan tergoda dengan kilauan harta yang ada di depan mata. Walaupun harta-harta itu, uang-uang hasil donasi itu bukan merupakan uang yang dia miliki. Maka berhati-hatilah saudaraku untuk Anda dan kita semua yang saat ini sedang mengumpulkan donasi dari kaum muslimin. Maka jujurlah dan jujurlah dalam perbuatan yang kita lakukan, sehingga nanti pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dan meminta pertanggungjawaban kepada kita, kita semua bisa menjawab, kita semua bisa memberikan alasan tentang kegiatan yang kita lakukan selama di dunia. Saudaraku, berbicara tentang sedekah, kembali saya ingatkan dan saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan satu hal yang positif yang harus kita budayakan, satu hal yang positif yang harus kita lakukan secara bersama-sama, karena sedekah pasti akan meringankan beban saudara kita. Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi pada saudara kita. Hari ini mungkin kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Tapi siapa tahu suatu saat nanti kita akan merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka sebelum itu terjadi, marilah sama-sama kita sucikan, marilah sama-sama kita bersihkan harta-harta kita yang sudah kita dapatkan dengan bersedekah, dengan membantu orang lain, dengan berdonasi kepada lembaga-lembaga yang saat ini sedang mengumpulkan donasi dan berupaya untuk membantu meringankan orang lain. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, bahwa ada satu amalan yang apabila dilakukan oleh seorang Bani Adam, itu akan terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi,
aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya adalah apabila seorang anak Adam meninggal dunia, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalannya yang dia lakukan selama di dunia, kecuali 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa dari anak soleh yang mendoakan dia ketika dia sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah, sedekah yang kita lakukan selama di dunia, tapi pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Pahalanya akan terus kita dapatkan dan bisa menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan yang selama ini kita lakukan selama di dunia. Kita tidak tahu kapan kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut nyawa kita. Maka sebelum Allah mencabut nyawa kita, mari kita persiapkan bekal sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah kita dengan harta-harta terbaik kita. Kembali juga kita mengingatkan saudaraku melalui acara ini untuk kita semua yang saat ini sedang mengumpulkan sedekah dan donasi dari seluruh kaum muslimin, maka berhati-hatilah karena godaan dan rayuan dari syaitan itu sangat mengerikan sekali. Mungkin hari ini kita tidak sadar, mungkin hari ini kita tidak bayangkan, mungkin hari ini kita tidak rasakan, tapi kadang-kadang tiba-tiba godaan dan bisikan dari syaitan itu akan tiba-tiba menghampiri kita, akan tiba-tiba kita dengarkan dari telinga-telinga kita. Sehingga beruntunglah orang-orang yang mampu untuk tidak terjerumus ke dalam bisikan syaitan itu. Dan bertaubatlah untuk Anda yang saat ini terjerumus ke dalam bisikan-bisikan dan rayuan-rayuan syaitan yang menggoda Anda akibat dari perbuatan yang Anda lakukan. Maka saudaraku, jangan pernah sekali kita berniat untuk mencemarkan nama baik Islam. Mari kita jaga nama baik agama kita yang mulia ini, agama Islam, dengan senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang jujur, dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik, sehingga pada akhirnya itu bisa menjadikan Islam semakin kuat, menjadikan Islam semakin disegani oleh orang lain, dan menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Satu nasihat yang saya sampaikan untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan tambahan wawasan kepada kita akan pentingnya sedekah dan pentingnya bersikap jujur pada saat kita mengumpulkan sedekah, mengumpulkan donasi dari kaum muslimin dengan atas nama lembaga atau yayasan apapun yang saat ini kita bangun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.